Shalom rekan-rekan PIGSCA Jawa Barat yang terkasih dan juga seluruh sidang jemaat dimanapun kita berada. Hari ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang berjudul Bukan oleh kuatku namun oleh rohmu. Terambil dari kitab Zakaria pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu nama Zerubabel tidak asing di telinga kita. Zerubabel pada saat itu menjadi bupati dan mendapatkan tugas yang dari Tuhan untuk kembali membangun bait Allah pada saat itu. Itu bukan satu tugas yang kecil. Itu merupakan tugas yang besar, bahkan tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang Zerubabel. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada rasa incompetence, ada rasa tidak mampu dalam kehidupan seorang Zerubabel. Ada rasa tidak mungkin bisa terselesaikan pada saat itu karena satu dan lain hal, karena beberapa tantangan yang dihadapi oleh seorang Zerubabel. Ada 3 tantangan paling tidak yang dihadapi oleh seorang Zerubabel, sehingga dia sendiri memiliki self-doubt atau memiliki keraguan atas diri sendiri. Keraguan atas kemampuannya untuk bisa menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Tantangan yang dihadapi oleh seorang Zerubabel pada saat itu ada 3. Yang pertama adalah dia merasa kekuatannya tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa, waduh, tanggung jawabku sepertinya tidak sebanding dengan kekuatanku saat ini. Terlalu besar, unmatched, ya. Nggak mungkin bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabku saat ini. Dengar firman Tuhan hari ini, karena Zerubabel juga merasakan hal yang sama juga. Yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh seorang Zerubabel adalah resources-nya tidak sebanding dengan kebutuhannya. Terkadang kita seperti murid-murid Tuhan, bukan? Yang melihat ada ribuan orang yang lapar dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sedikit uang saja tidak mungkin bisa cukup memberi makan 5.000 orang lebih pada saat itu. Dan seringkali kita berusaha mencari shortcut, jalan pintas, jalan keluar yang termudah dan terpendek, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan suruh mereka pulang. Tetapi Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Zerubabel sama untuk membangun rumah Tuhan, bait Allah kembali dalam situasi resources yang serba terbatas. Mungkin ada di antara saudara dan saya juga begitu. Apa yang ada di tangan kita seperti 5 roti dan 2 ikan, sementara kebutuhannya terlalu besar dan terlalu banyak. Mari kita belajar dari seorang Zerubabel. Dan tantangan yang ketiga yang dihadapi oleh seorang Zerubabel adalah dukungannya atau support yang dia terima itu tidak sebanding dengan tantangan-tantangan yang dia hadapi. Hari-hari ini semenjak COVID-19 terjadi, dan walaupun saat ini sudah mereda dan puji Tuhan semuanya mulai kembali berjalan dengan baik dan normal, ibadah mulai berjalan, pelayanan mulai berjalan, tetapi ada tantangan-tantangan baru yang belum pernah kita dan saya dan kita semua hadapi hari-hari ini. Tantangan dalam pendidikan, tantangan dalam membesarkan anak, tantangan dalam usaha, tantangan dalam gereja, tantangan dalam pelayanan begitu kompleks dan begitu banyak. Dan seringkali kita merasa kemampuan kita tidak sebanding dengan tanggung jawab kita. Resources kita tidak sebanding dengan kebutuhan kita. Bahkan support yang kita terima tidak sebanding dengan tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi melalui seorang hamba Tuhan bernama Zakaria, Tuhan memberikan sebuah janji. Ada 3 janji di sini. Di ayat yang ke-6 dari Zakaria pasal yang ke-4, Tuhan berjanji menjadi sumber kekuatan. It's not because of your might and power, but by my spirit. Bukan oleh kuat dan gagahmu, Zerubabel, tetapi oleh kuat dan gagah daripada Roh Allah atau Roh Kudus. Jadi di sini kita ngelihat bahwa Roh Kudus menjadi sumber kekuatan melebihi kekuatan jasmani kita menghadapi tantangan, menghadapi kebutuhan, menghadapi apapun yang ada di depan mata kita hari-hari ini. Itu sebabnya kita perlu tap on, ya, kita perlu
plug ourselves dengan kekuatan kuasa daripada Roh Kudusnya. Seperti baterai handphone yang sudah mulai habis, selalu kita plug itu semua di listrik sehingga baterai kita penuh kembali untuk kita melanjutkan perjalanan pelayanan kehidupan kita. Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan berjanji tidak ada yang mustahil bagi Dia. Di ayat yang ke-7, gunung bisa diratakan, gunung bisa dipindahkan. Dengan kata lain, there is nothing impossible. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Zerubabel sepertinya mustahil untuk bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Tetapi kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah ngomong, kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah memberikan tugas kepada seseorang, maka Tuhan tidak akan membiarkan orang tersebut sendirian. Tuhan akan membantu. God will help you and me, sehingga kita pada akhirnya bisa finish the assignment given by God. Yang ketiga, janji Tuhan adalah Tuhan akan memastikan bahwa tugas daripada seorang Zerubabel akan terselesaikan dan dapat diselesaikan. Memang pembangunan bait Allah adalah a massive project, a giant project. Satu proyek yang sangat besar, melebihi apapun yang ada di tangan seorang Zerubabel. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah berfirman, Tuhan berjanji, Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Jadi ada 3 tantangan, ada 3 janji, dan ada 2 hal yang seorang Zerubabel harus lakukan. Yang pertama di ayat yang keempat dari Zakaria pasal 4 adalah jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu bergantung, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita so pasti akan gagal. So pasti tidak akan mendapat apa-apa. Seperti Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, yang kedua yang Zerubabel harus lakukan ada di ayat yang ke-10. Do not despise the small beginning, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan jangan memandang remeh hal-hal yang kecil yang saat ini engkau sedang lakukan dan kerjakan. Mungkin saat ini engkau dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara kecil, hal-hal yang sepertinya di mata orang lain itu remeh. Tetapi engkau yang menerima tugas dari Tuhan itu, jangan pernah kita meremehkan hal-hal yang sepertinya kecil di mata kita. Karena Tuhan akan melakukan perkara besar melalui perkara-perkara kecil jika kita setia melakukannya, bertanggung jawab melakukannya, dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini sepertinya kita hidup di tengah ketidakpastian. Satu-satunya kepastian yang dunia bisa berikan adalah ketidakpastian itu sendiri. Tetapi hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya, hamba-hambanya, gereja Tuhan, belajar untuk mengandalkan bukan kuat dan gagah kita, tetapi kuat dan gagah daripada Roh Kudusnya. Sehingga kembali gerejanya akan dibangkitkan, kembali pelayanan kita akan dikuatkan, sehingga pada akhirnya gereja di mana kita ada, pelayanan apapun yang hari-hari ini kita sedang laku dan kerjakan, akan semakin berdampak buat pekerjaan Tuhan, buat kerajaan Allah, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merindukan hadirat-Nya, selamat merindukan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.